Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Saya ingin mendengar semangat kita semua yang lainnya. Saya ingin menyapa kita semua. Shalom bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur kepada Allah yang kami kenal, yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami, menebus segala dosa-dosa kami, Tuhan. Dan pada hari ini kami anak-anak-Mu ingin kembali bersekutu dengan Engkau, duduk di kaki-Mu, diam bersekutu dengan Engkau, ya Tuhan. Menaikkan pujian, menaikkan sembah kemuliaan-Nya bagi Yesus. Kami dengan penuh keberanian, ya Tuhan, mengambil tahta kemuliaan Allah. Ya Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini, Tuhan. Kau kuduskan ibadah kami ini, Tuhan. Karena ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Segala pujian kami, segala penyembahan kami, firman Tuhan yang akan kami dengarkan, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada satupun dalam diri kami yang ingin mencuri kemuliaan nama Tuhan, tetapi biarlah Allah saja yang semakin ditinggikan dalam kehidupan kami. Kami akan mengingat kembali segala kebaikan Tuhan dalam seminggu ini, ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan siap menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami berdoa berterima kasih. Haleluya. Amin. Saya silakan dulu kembali tentang pujian kita. Tuhan sungguh
Kami bersyukur ya Tuhan, apa pada hari ini kami telah menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kelegaan bagi kami. Kami akan lebih lagi menaikkan pujian kami. Kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kembali kita akan pujian kita akan bertepuk tangan, kita akan menggerakkan tubuh kita bernyanyi bersama-sama. Pasalnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan menghampiri tahta kemuliaan Allah, masuk ke dalam bait kudusnya Tuhan. Telah biarlah firman kita kudus, agar kita bisa menerima firman Tuhan pada hari ini. Firman yang berasal dari Tuhan, Engkau yang memakai manusia, dan biarlah firman saja Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi pembaharuan bagi kehidupan kami, sebab kami tahu hanya firman-Mu saja yang ingin kami dengar ya Tuhan. Tiada yang lain yang lebih
mengajar Tuhan Yesus. Kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kamu urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu adalah orang yang biasa Tuhan Yesus, tetapi dengan urapan-Mu Tuhan Yesus, mampukan hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus mengurapi setiap kami Tuhan Yesus, tinggal dalam hidup kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali buat teman-teman. Shalom buat kita semua. Semua bersukacita. Amin. Puji Tuhan, saya dipercaya pada pagi hari ini untuk membawa kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah ibadah pemuda di tempat ini. Baiklah, kita buka saja di Matius 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-13. Saya membawakan tema pada pagi hari ini adalah Tuhan pasti menolong. Sama-sama katakan, Tuhan pasti menolong. 2, 3 ya. Tuhan pasti menolong. Amin. Saya percaya kita semua yang di tempat ini, bahwasanya kita percaya bahwasanya Tuhan Yesus pasti menolong dalam kehidupan kita, pasti menolong dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin ada masalah kita yang menurut kita adalah masalah yang besar, saya percaya Tuhan sanggup menolong. Amin. Baik itu masalah yang besar, masalah yang kecil, masalah dalam kesehatan kita, masalah dalam sekolah kita, perkuliahan kita. Amin. Tuhan pasti menolong. Amin. Tidak ada satu masalah pun yang tidak sanggup Tuhan selesaikan. Tidak ada suatu persoalan yang tidak mampu kita lewati ketika kita bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat yang kelima. Teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, tolong bantu saya dibantu ayat yang ke-6, kita bergantian sampai kepada ayat yang ke-13. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hamba berbaring rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam mataku. Katanya saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak akan menyampai pada seorang pun di antara saya. Ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan mencapai pada dalam beberapa firman Tuhan, di sanalah akan terdapat atap dan kertas itu. 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh belajar, teman-teman, boleh belajar dari seorang perwira. Seorang perwira itu kalau boleh kita perjelas adalah seperti di angkatan seperti itu ya, tentara. Dia adalah seorang perwira, namun dia punya atasan, tetapi juga dia mempunyai bawahan. Jadi dia menyadari posisinya seperti apa di hadapan Tuhan. Walaupun dia punya bawahan, tetapi dia mempunyai juga atasan.
Tetapi seorang perwira ini juga mempunyai atasan, sehingga dia mempercayai ketika Yesus menyuruhnya katakan sepatah kata, maka dia akan melakukannya. Jadi pada pagi hari ini, keteladanan apa yang patut kita contoh dari seorang perwira ini, teman-teman? Apa sih yang dilakukannya sehingga Tuhan mau menolong, sehingga Tuhan mau menyembuhkan seorang hambanya itu tadi? Yang pertama di sini saya mencatat seorang perwira tersebut menempatkan Yesus sebagai Allah yang Maha Kudus. Kita baca di ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-7. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jadi ketika seorang perwira ini sudah bercerita kepada Yesus bahwasanya ada seorang hambanya yang sedang sakit dan sangat menderita, Yesus mau datang. Yesus mau datang. Seringkali juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah menceritakan, berdoa kepada Yesus, "Tuhan, aku sakit ini." Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak menyembuhkan sakit kita? Mau kan? Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak menyelesaikan persoalan kita? Mau. Di sini Tuhan Yesus sama sekali tidak menunda-nunda. Tuhan Yesus tidak memberikan alasan. Tuhan Yesus tidak memberikan penolakan terhadap seorang perwira ini, dan dia langsung berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Kira-kira kenapa seorang perwira ini mengatakan tidak layak? Karena dia tahu Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang mampu mengatakan, mampu menyembuhkan, gak perlu datang. Dia sangat mempercayai, dia punya iman sebesar itu. Makanya sampai Yesus juga heran, "Loh, orang ini kok mau disembuhkan hambanya, aku mau datang, kok sepertinya agak aneh seperti itu ya." Tetapi dia mempunyai iman yang besar. Dia mempunyai kepercayaan penuh kepada Tuhan. Nah, seringkali kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita nggak punya kepercayaan penuh, teman-teman. Kita nggak punya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Tetapi seorang perwira ini, dia punya kepercayaan penuh kepada Yesus. Gak perlu Yesus, karena aku percaya penuh kepadamu. Katakan saja, katakan saja. Apa katanya? Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Ini adalah iman yang luar biasa. Sangat jarang sekali orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan mempunyai iman sebesar ini. Tetapi kita mau belajar pada pagi hari ini, teman-teman. Mampukah kita mempunyai iman sebesar seperti seorang perwira? Amin. Yang mau lambaikan tangannya. Mungkin pada waktu dia bercerita kepada Yesus, kira-kira masalahnya udah selesai ya? Belum. Tetapi dia percaya. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, ada masalah di keluargaku, Tuhan ada masalah di sekolahku, Tuhan ada masalah di perkuliahanku, Tuhan ada masalah di kesehatanku." Kira-kira kita mengatakan amin, kita berdoa, langsung sembuh nggak? Langsung selesai masalah nggak? Enggak. Tetapi kita mau belajar pada pagi hari ini, amin. Kita mau belajar seperti seorang perwira ini. Walaupun dia belum melihat mujizat itu terjadi, tetapi dia mempunyai iman yang besar. Amin. Kemudian poin yang kedua, keteladanan apa yang patut kita contoh dari seorang perwira ini. Di sini saya mencatat siap menerima firman dan melakukannya. Siapa yang mau menerima firman dan melakukannya? Coba lambaikan tangan. Amin. Mampukah kita sebagai anak-anak Tuhan seperti seorang prajurit, teman-teman? Mampukah kita sebagai anak-anak Tuhan seperti
seperti seorang perwira ini. Jangan-jangan kita seperti jenderal, seperti raja, gak mau diberi perintah. Tetapi perwira ini menyadari bahwasanya dia mempunyai atasan dan dia mempunyai bawahan. Ketika atasannya menyuruh dia, maka dia akan mendengar dan melakukannya. Sama seperti perwira ini dikatakan di ayat yang ke-9, sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia menyadari ada banyak keegoisan anak-anak Tuhan ini. Dia nggak mau mendengarkan perintah Tuhan. Mungkin dia mau mendengar firman Tuhan, tetapi nggak mau melakukannya. Itu adalah suatu keegoisan. Itu adalah suatu seperti pemberontakan. Itu seperti suatu perlawanan terhadap firman Tuhan. Karena dia menyadari sepertinya dia tidak seorang bawahan, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi perwira ini menyadari bahwasanya dia adalah juga seorang bawahan dan dia juga seorang pemimpin. Dikatakan sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Nah, dia menempatkan posisi yang benar pada waktu dia bercerita kepada Yesus. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hamba kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, ini adalah suatu sikap yang perlu kita contoh, teman-teman. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sikap apa yang harus kita berikan kepada firman Tuhan ini? Kita harus mencontoh perwira ini, teman-teman. Ketika firman Tuhan itu mengajari kita, lakukan ini. Seringkali kita menunda-nunda, teman-teman. Seringkali kita menunda-nunda, nantilah firman Tuhan ini mungkin belum cocok dalam hidup kita. Tetapi seorang prajurit ini, seorang perwira ini mampu menempatkan hidupnya. Kira-kira kalau jabatannya seorang perwira, kalau di kepolisian, di angkatan seperti itu, saya rasa cukup besar pangkatnya ya, teman-teman ya. Tetapi dia menyadari posisinya tidak lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Dia menyadari walaupun dia seorang perwira, mempunyai jabatan, mempunyai pangkat yang cukup tinggi, tetapi dia menempatkan, dia mau mendengar firman Tuhan, dia mau mendengar arahan dari Tuhan, dia mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan. Katakan saja Tuhan, aku akan melakukannya. Katakan, perintahkan saja Tuhan, aku akan melakukannya. Katakan saja Tuhan, aku akan melayani Tuhan. Mau nggak kita melakukannya, teman-teman? Amin. Di penghujung tahun ini kita akan berganti tahun, teman-teman. Kita akan meninggalkan di tahun 2025 dan akan memasuki tahun 2026. Firman Tuhan ini adalah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Gak akan kita mampu melewati kehidupan ini kalau kita tidak memegang firman Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak bergantung kepada firman Tuhan, kalau kita tidak bergantung apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, mungkin saja kita bisa kecewa, teman-teman. Mungkin saja kita bisa putus asa. Mungkin saja kita tidak menemukan jalan keluar. Mungkin saja sakit penyakit kita belum sembuh. Amin. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana sikap yang benar, bagaimana perlakuan kita yang benar ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita memohon permohonan kepada Tuhan Yesus. Maukah kita hanya mau mendengarkan? Maukah kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya? Amin. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya mau muji
mujizatnya aja teman-teman. Kita mau Tuhan mau melakukan sesuatu terhadap kita, tetapi kita tidak melakukan firman-Nya. Seringkali kita hanya mau mujizatnya Tuhan saja. Seringkali kita hanya mau Tuhan melakukan ini, seolah-olah kita yang memerintah Tuhan, seolah-olah kita yang mengatur bagaimana cara kerja Tuhan, seolah-olah kita mau mengatur bagaimana Tuhan bekerja terhadap hidup kita. Itu adalah persepsi yang salah teman-teman. Tetapi persepsi yang benar seperti yang dilakukan perwira ini, ketika dia mau mengatakan, katakan saja Tuhan, perintahkan saja Tuhan terhadap saya, karena saya seorang bawahan, saya mau melakukannya, saya mau mengerjakannya, saya mau melayani Tuhan, saya mau pergi ke sana, saya mau melakukannya. Amin. Jangan sampai kita seperti Raja Aram. Kita buka 2 Raja-Raja 5. Mungkin firman Tuhan ini sangat sering kita jumpai teman-teman ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 9. Sampai 12 saya baca buat kita semua. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggertak-gertakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana, Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali di dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, seringkali ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti Naaman ini, dikatakan pergilah Naaman dan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan memanggil nama Tuhan. Dia seperti kemauannya. Amin. Seringkali ketika kita memohon pertolongan kepada Tuhan, kita mengatur bagaimana cara kerja Tuhan, teman-teman. Tetapi ini adalah sikap yang tidak perlu kita contoh. Kita perlu mencontoh seperti sikap yang dilakukan oleh perwira ini. Dia katakan, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Di ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Maka terjadilah mujizat. Amin. Nah, di sini saya mencatat ada 2 poin. Firman Tuhan ini sangat singkat saya sampaikan pada pagi hari ini. Keteladanan apa yang perlu kita contoh dari seorang perwira ini? Yang pertama adalah menempatkan Yesus sebagai Allah yang Maha Kudus. Amin. Yang kedua, siap menerima firman dan melakukannya. Amin. Mampukah kita melakukannya ini? Amin. Kita tutup Alkitab kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan Yesus.
Kami mau diajar seperti seorang perwira ini Tuhan Yesus. Kami mau meneladani sikapnya Tuhan Yesus. Kami mau menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi dalam setiap kehidupan kami. Dan juga kami mau diajar Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau melakukannya Tuhan Yesus, seperti yang Engkau katakan, seperti yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Katakan firman-Mu sehingga firman-Mu tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami